Percuma yang diampuni dosanya, disucikan dari yang jahat, kalau kembali ke masa lalu menyukai kegelapan. Kalau kemudian malah murtad. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran. Syarat-syarat perdamaian nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Kita akan membahas dengan percuma lahir kembali. Jailah. Kita akan mendengarkan satu kesaksian lagu terlebih dahulu. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan percuma lahir kembali, yes, jika Anda hanya mempermainkan Sang Ilahi. Lahir kembali, saudaraku yang kekasih, adalah hadiah ilahi bagi manusia-manusia yang rohnya memiliki potensi ilahi yang tinggi. Jadi Allah nggak salah-salahan comot sana comot sini, enggak. Ya, banyak orang merasa aku umat pilihan. Enggak. Allah enggak, Tuhan enggak asal comot kiri comot kanan. Ada ya faktor, yaitu potensi ilahi yang tinggi. Yang kedua, percaya kepada Sang Anak Allah. Namun, percaya sudah kita bahas berkali-kali ya. Namun banyak manusia dijamah Tuhan dengan kelahiran kembali. Kelahiran kembali, saudaraku, kalau dibandingkan dengan saudara dapat 100 miliar, 1 triliun, dan yang lebih tinggi berkali lipat, nilainya lebih tinggi dari semua itu. Kenapa? Kalau duit saudara punya 300 triliun, 500 triliun, itu nggak bisa membeli Firdaus. Amin, nggak bisa.
saudara nggak bisa apalagi beli surga kekal, nggak bisa. Tetapi kalau seorang lahir kembali, lalu walaupun nggak punya uang sesen pun, tetapi Tuhan melihat potensi rohnya, setelah lahir kembali lalu tumbuh, berbuah, berada dalam kerajaan Allah ini begini. Nilainya berjuta triliun. Saudaraku yang kekasih, kalau dirupiahkan tidak ada, didolarkan tidak ada yang sepadan. Maka judulnya percuma lahir kembali, percuma dikasih nilai ilahi yang segitu tingginya, percuma yang diampuni dosanya, disucikan dari yang jahat. Kalau kembali ke masa lalu menyukai kegelapan, kalau kemudian malah murtad. Apa itu murtad? Ibrani 6 ayat 4-8. Murtad. Ibrani 6 ayat 4-8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, Diterangi hatinya dan mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, mengecap firman yang baik kebenaran dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Karunia-karunia ilahi. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Itu dia. Ayat selanjutnya dibaca sendiri supaya saudara paham bahwa itu tertera dalam Alkitab. Proses apakah yang harus dilakukan oleh manusia-manusia baru sehingga tidak sia-sia jamahan ilahi, jamahan Tuhan dalam diri si manusia, supaya tidak menyalibkan lagi anak Allah. Ayat yang kelima, menyalibkan lagi anak Allah dan menghinanya di muka umum. Itu namanya murtad. Ya, Ibrani 6 ayat 5. Ibrani 6 ayat 5. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Lanjut. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kalau sempat bertobat. Pada umumnya kebanyakan roh-roh jahat yang pernah tinggal baru masuk kembali ke dalam diri si manusia baru atau yang udah lahir kembali. Kalau dia menjadi jahat kembali ke dosa masa lalu, maka kemudian dia akan disikat habis, nasibnya lebih buruk, bahkan bisa koma dan atau mati tiba-tiba. Maka tengok diri kita sendiri. Apakah hidup menurut daging atau hidup menurut roh? Ya kan, kecuali saudara memang tukang daging, tukang jualan daging, ya hidup menurut jualan daging. Tapi kalau daging yang dimaksud adalah keduniawian, saudara mau hidup menurut keduniawian, kerajaan dunia, atau hidup menurut roh Allah, rohnya besar. Bagi manusia-manusia yang ada di dalam Kristus tadi, yang sudah lahir kembali, yang sudah diampuni dosanya, sudah disucikan dari yang jahat, maka saudara-saudara, manusia-manusia yang sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, luar biasa kan? Luar biasa, ada 7 akibat daripada seseorang lahir kembali. Saudara cari YouTube-nya mengenai lahir kembali, YouTube Pak Matius, Tuhan yang disampaikan melalui mulut bibir Pak Matius mengenai lahir kembali. Roma 8 ayat 1-2. Fasilitasnya luar biasa. Jadi saudara harus melangkah memiliki pilihan jalan hidup setelah lahir kembali yang begini secara ilahi. Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nasib saudara tidak lagi buruk.
karena iblis nggak berhak menghukum saudara yang sudah lahir kembali. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Yes, Roh Allah memerdekakan Anda dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. dari hukum dosa dan hukum maut. Adakah Anda mandek yang pertama? Atau tidak mengaktifkan roh Anda yang sudah dihidupkan Tuhan? Tadi udah dibilang, sudah dihidupkan Tuhan. Dengan risiko Anda kosong aktivitas ilahi, lalu saudara kalau kosong, iblis, roh-roh jahat yang pernah tinggal dalam diri si manusia yang sudah lahir kembali akan berbondong-bondong masuk dalam diri saudara. Matius 12, 43-45, masuk kembali. 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Roh-roh jahat adalah makhluk hidup yang pernah tinggal dalam diri si manusia, entah itu 1000, entah 2000, entah 4000, entah 500, entah kejahatannya luar biasa. Lanjut. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Yes. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Yes. Lanjut. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. 7, tapi 7 bilangan itu 7 tak terhingga banyaknya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Yes. Akhirnya Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya keadaan semula. orang itu lebih buruk, saudaraku yang kekasih. Atau ada jalan lain, ataukah Anda tetap menekuni keinginan daging masa lalu menjadi hamba dosa? Ya, seharusnya setelah hamba dosa dihapuskan dosanya dan kejahatannya menjadi hamba kebenaran. Maka tadi selain roh Anda akan mati, dan maut dan alam maut menganga setiap saat. Ketika si manusia meninggal, rohnya langsung masuk, ditelan di alam maut. Saudaraku yang kekasih yang ketiga, ataukah Anda mau hidup menurut roh? Sehingga ada sadar jati diri, sadar ilahi, menyadari saudara jadi melek ya, rohnya melek, merdeka, lalu tahu ngapain turun ke bumi. Tahu pasti. Ya, tahu namanya sadar jati diri. Sadar bahwa bos yang dari surga itu adalah namanya sang anak domba. Langsung set. Saudaraku yang kekasih, dan tujuan ke bumi adalah menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, yang berproduktif ilahi, berprestasi ilahi, untuk pulang kembali ke surga kekal. Saudaraku yang kekasih, terserah Anda mau pilih yang mana. Iya kan? Ada 3 pilihan. So pasti saudara akan katakan, saya akan memilih yang ketiga, Pak, supaya roh saya akan tumbuh dan berbuah bla 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 bla. Bagus. Langkah selanjutnya ya menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, memikul salibnya setiap hari. dan mengikut aku. Dan baru boleh dikatakan, boleh mengikut Tuhan. Membosankan ya. Ya, boleh jadi saudara bosan kalau memang bosan hidup. Sorry, saya harus agak keras karena memang itu supaya saudara jangan terjebak. Saya mengasihi kalian semuanya supaya jangan terjebak dalam kembali ke maut dan kerajaan maut. Kalau saudara ingin berumur panjang, saudara ingin supaya menjadi murid Tuhan, mengikut Tuhan tadi kan,
Memang demikian syaratnya, menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Anda nggak dipaksa kok, tadi udah dibilang silakan. Ya, Anda tidak dipaksa masuk ke biara atau masuk ke tempat dan membaca Alkitab tiap hari. Nggak ada aktivitas lain selain baca Alkitab. Enggak. Saudara normal aja, hidup yang normal tapi positif tentunya. Oke, kalau sulit untuk membuang total, habis tiba-tiba membuang karakter gue, ini memang nggak gampang. Tapi Tuhan mengatakan apa? Setiap hari. Jangan udah ketinggalan. Belum lama saya jumpa seorang yang, Pak Matius, saya kan udah lahir baru di Pak Matius 20 tahun yang lalu lebih. Saya mau cerita ke Pak Matius. Saya sekarang keliling-keliling melayani Tuhan, keliling-keliling. Wah, sudah banyak setan saya urik dalam nama Yesus. Dalam hati saya, puji Tuhan, tapi saya itu 30 tahun lalu udah saya tinggalkan demikian kok. Mandek. Ya, hanya sampai pada titik. Bukan menghakimi saudara, tapi harus memang tumbuh. Ya, gantikan yang pertama, gantikan kekhawatiran dengan sukacita. Gantikan kekhawatiran dengan sukacita. Yang gampang-gampang dulu. Ya, kekhawatiran ada dua macam. Kekhawatiran jasmaniah. Matius 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya, itu kekhawatiran jasmaniah. Masih normatif lah, manusiawi lah. Tapi ada hal-hal yang memang saudara mengkhawatirkan dalam jebakan yang disebut maut. Yakobus 1 ayat 14-15. Saudara terjebak sendiri oleh keinginan sendiri pada hal-hal yang berbau maut. Yakobus 1 ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yes, and then? Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Iya, itu namanya keinginan duniawi, saudara. Keinginan adalah milik Anda sendiri. Artinya Anda dapat menguasai, membuang keinginan duniawi, ya, mengekang supaya tidak terseret ke dalamnya, ya kan? Caranya Pak Matius bersyukur yang pertama. Terima kasih Tuhan, saya punya tangan. Jari saya 5 Tuhan. Kalau cuma 4 ya nggak apa-apa. Tapi saya punya jari, saya punya mata, saya punya kaki, saya bisa berjalan, bersyukur. Lalu kalau kaki saudara dari kayu, saudara boleh datang di bawah pohon, terima kasih pohon, kakiku dari kayu. Ya kan? Tapi kalau kaki saudara dari Tuhan, mata saudara dari Tuhan, bersyukur kepada siapa? Kepada yang memberi. Caranya gimana? Menjadi terang, menjadi garam, memuliakan Dia. Ya, sehingga Tuhan akan menambahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, karena memang saudara manusia yang tahu diri, tahu bersyukur. Matius 4 ayat 25, tahu bersyukur. Matius 4 ayat 25. Karena siapa yang mempunyai, kepada yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kepadanya akan diberi. Tuhan, terima kasih, saya punya mata karena Engkau pakai mata saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itu rumusnya, rumus ilahinya. Saudaraku yang kasih, yang kedua adalah bersukacita. Bersukacita sesungguhnya lebih tinggi mutunya dibanding bergembira. Karena bergembira bersifat jasmaniah, sementara bersukacita bersifat ilahiyah. Mungkin saudara mengatakan,
banyak setan kuusir. Lukas 10 ayat 17-20, kita perhatikan baik-baik. Ada perbedaan saudara antara bergembira dan bersukacita. Bergembira itu lebih banyak jiwa, bersukacita itu roh. Lukas 10 ayat 17-20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi nama-Mu. Setan-setan takut kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Dan kesombongan. Nanti Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yes, tidak ada yang akan membahayakan kamu. And then? Namun demikian janganlah bersukacita. Janganlah bersukacita. Karena roh-roh itu takluk kepadamu. Yes. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Itu dia. Sehingga gak perlu sombong-sombong, bisa menginjak setan, mengusir setan dan seterusnya. Buang seluruh kekhawatiran. Termasuk tadi pikiran-pikiran yang membuat Anda khawatir. Buang. Ganti dengan pikiran-pikiran yang positif. Ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu dia yang harus saudara resapkan dalam kehidupan saudara. Yang hal-hal yang membuat saudara begini ya, buang, nggak usah dilihat. Kalau saudara terpengaruh, ada perkosaan, anak gadis diperkosa 7 orang. Saudaraku yang kekasih, doakan. Nggak perlu ahi. Amin. Doakan Tuhan ampuni mereka. Ya, lalu dendam 7 orang. Siapa namanya? Ika. Singkatan. BT. Singkatan. Siapa ya BT? Oh, Batak apa? No. Buang semuanya. Pikirkan yang mulia. Semua yang benar, semua yang patut dipuji. Saudara, namanya positive thinking. Pikiran jahat yang ada dalam diri kita menghakimi manusia lain, keserakahan, kejahatan, pikiran jahat, kelicikan, hujat, buang semua. Amin. Yang kedua, tunjukkan buah-buah roh kepada Tuhan dan kepada manusia lain. Sekali lagi tunjukkan buah-buah roh. Artinya roh Allah sudah mulai bekerja dalam diri saudara. Ya, kerja itu adalah kerja ilahi awal. Saudara memiliki kasih, empati kepada manusia lain, penderitaan manusia lain, dan buktikan, action. Jangan cuma kasihan, tapi nggak ada action. Ya, sukacita tadi kan, bersyukur atas berkat ilahi yang Tuhan berikan. Nama saudara tercantum dalam surga. Pegang terus itu, jangan hilang. Saudaraku yang kekasih, ada damai sejahtera, roh Anda nggak gelisah, nggak takut lagi masuk alam maut. Tetapi roh saudara tumbuh, kesabaran, aneka perlakuan buruk yang dalam hidup saudara, ampuni dia Tuhan. Namanya kesabaran. Ada ketidakadilan dalam menimpa saudara, ampuni dia. Ya. Kemurahan itu Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Yes. Lanjut. Maka upahmu akan besar. Upahmu akan besar, upah ilahimu.
dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Yes. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Ya. Terakhir. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya. Matahari nggak ada orang jahat terus nggak kena matahari, nggak juga. Ya, saudaraku yang kekasih, saudara juga belajar berlatih kesetiaan, baik dimulai berlatih kesetiaan di dalam hal-hal sekuler, kedisiplinan, sehingga saudara nanti mensublimasi kesetiaan ilahi. Saudaraku yang kekasih, saudara juga berlatih kelemah lembutan. Ya, tata tutur saudara diatur, tidak menyakiti orang lain. Tata muka saudara, ya, non bengis, jangan kelihatan seneng kelihatan orang, ditakuti orang. No. Murid Tuhan nggak perlu ditakutin orang, karena Tuhan yang akan mengurus saudara. Amin. Santai aja, lemah lembut saja, ya, saudaraku yang kekasih. Dan penguasaan diri itu berlatih menguasai diri saudara, menguasai pikiran saudara yang supaya positif, menguasai emosi saudara, keinginan saudara supaya tidak berkeinginan duniawi. Amin. Semangat kerja ilahi ini kelanjutannya. Ya, semangat kerja ilahi karena saudara diminta untuk setelah lahir kembali untuk melakukan kerja ilahi, karena itu iman itu adalah melakukan kerja seperti yang dilakukan oleh anak manusia, ya kan? Maka manusia-manusia yang sudah lahir kembali, yang sudah disingkapkan selubungnya, pasti akan menjadi sadar jati diri, rohnya hidup, lalu ingin rindu untuk beraktivitas ilahi. Seperti perempuan Samaria, tadinya mau ngambil air di sumur, ketemu Tuhan Yesus, kemudian dia tanya macam-macam hal-hal yang ilahi, disingkapkan dosanya, waduh langsung teriak, pulang lari ke kota, lupa kelentingnya. Kalau di Jawa namanya kelenting, untuk ngambil air di sumur. Teriak-teriak, ada itu, mungkin sang juru selamat itu tahu dosa saya, dan seterusnya. Dan banyak orang bertobat. Itu namanya kerja ilahi. Seperti anak-anak sekolah, saudaraku, yang sadar bahwa sekolah itu untuk apa? Untuk masa depan kehidupannya yang lebih baik, ya kan? Pasti akan rajin kalau tahu gitu, ya kan? Akan rajin sekolah, akan senang kalau ada ulangan, ya kan? Kenapa? Karena dia akan makin pinter, ya kan? Kalau ada sekolahan nggak ada ulangan, hari ini libur, besok libur, sampai 3 bulan libur, ya. Bulan selanjutnya boleh tidak masuk sekolah. Saudaraku yang kekasih, saya kira tidak banyak orang masuk sekolah demikian. Maka manusia-manusia yang cerdik ilahi, yang sadar jati diri, yang sudah dilahirkan kembali, akan berbahagia jika mendapatkan berbagai-bagai cobaan. Wow. Karena apa? Cobaan, ujian terhadap imannya tersebut akan membuatnya tekun, sehingga mudah menggapai buah-buah ilahi, sehingga semakin bermutu rohnya, sempurna dan utuh. Ayatnya udah berkali-kali kita baca. Lalu Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 12 kalau ya. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Yes. Sebab apabila ia sudah tahan uji,
Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan. Luar biasa. Artinya, saudara tidak usah khawatir untuk tidak masuk surga. Tapi ini bukan juga megalomani iman. Suatu proses yang saudara rasakan bersama Tuhan. Maka bagi manusia-manusia yang sadar, yang lahir kembali tadi dan sadar jati diri dan cerdik, pasti optimis untuk selamat. Ya, kalau mati masuk ke Firdaus namanya selamat, selain terlepas dari kerajaan maut di bumi. Maka caranya gimana? Rasanya gimana? Harus ada hubungan dengan Tuhan. Ada hubungan pribadi dengan sang anak domba. Ini dia sang anak domba. Siapa sang anak domba yang akan menghakimi seluruh manusia? Maka Yohanes 10 ayat 3-4. Yohanes 10 ayat 3-4. Untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Yes, menuntunnya keluar. Siapa dia? Lanjut lagi dulu. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi saudara, kalau saudara sudah mau mati, maaf kok kasar amat Pak Matius. Ya saya harus sampaikan keras saudara. Kalau saudara sudah mau mati seperti yang di samping Yesus, saudara tinggal melakukan apa yang di Jawa bilang kreneging roh, kerinduan roh, walaupun sakit. Lukas 23 ayat 40. Perhatikan baik-baik. Lukas 23 ayat 40. Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum. Kita memang selayaknya dihukum, and then? Sebab kita menerima balasan yang setimpal. Oh, manusia yang bertanggung jawab walaupun jahat. Dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu. Orang ini tidak berbuat sesuatu. Banyak orang yang merasa tidak jahat, tapi menghujat Tuhan. Ini tidak berbuat sesuatu, padahal nggak kenal. Ya, nomor teleponnya Yesus pun nggak tahu dia, karena memang belum ada HP. Lanjut. Lalu Ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Apa jawabannya? Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Di dalam Firdaus, dialah yang menentukan seseorang masuk Firdaus atau tidak. Inilah satu-satunya juru selamat. Juru selamat itu artinya sudah yang akan menentukan masuk Firdaus atau tidak. Ya, masuk alam maut atau masuk Firdaus. Kemudian saudara, siapa dia? Matius 19 ayat 27-28. Matius 19 ayat 27-28. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Oh, bukan ikut dihakimi, tapi ikut ditugaskan menghakimi, saudara. Kenapa? Karena yang saudara ikutin adalah Sang Hakim Agung yang menghakimi seluruh roh umat manusia setelah kiamat kelak. Makanya tengok, apakah saudara akrab dengan sang anak domba apa tidak? Tadi, apakah terasa enggak pimpinan Tuhan dalam hidup saudara?
Satu. Yang kedua, apakah memang saudara taat? Kalau taat, Tuhan kasihkan penolong, Roh Kudus. Jika engkau mengasihi aku akan memberikan, meminta kepada Bapa roh penolong. Kemudian, saudara kalau menjadi apa ya? Coba baca. Yohanes 17 ayat 9 sampai 10. Yohanes 17 ayat 9 sampai 10. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Oh, Anda didoakan. Tetapi untuk mereka yang telah kau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Milikmu. Lalu? Dan segala milikku adalah milikmu. Wow, milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Karena engkau memuliakan dia. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yes. Yang terakhir. Saudaraku yang kekasih, adakah saudara merasakan fakta bahwa saudara dipimpin oleh Tuhan? Fakta dipimpin oleh anak domba. Fakta dipimpin dengan aneka kebenaran oleh Roh Kudus. Atau saudara tetap seperti tadi yang saya jumpa. Pak Matius, suruh setan-setan saya bisa perintahkan. Ya, seperti yang diajarkan Pak Matius 25 tahun yang lalu. Wah, udah saya tinggalkan itu. Bapak, artinya udah saya tumbuh. Ya, karena kayak gitu bisa jadi sesat. Matius 7 ayat 21 sampai 23 sebagai penutup. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Bukan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lanjut. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku. Nyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Not me, Pak. Yes. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba serahkan anak-anakku ke dalam tanganmu. Engkau yang memberkati anak-anakmu karena menyadari kebenaran-kebenaran dan datang kepadamu dan serta terus-menerus setia kepadamu. Engkau yang memberkati, damai sejahtera menyertai seluruh anak-anaknya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa.